Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini kita diberikan salah satu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di masjid ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil kiamah, kita yang hadir saat ini, kita yang hadir detik ini, mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu ungkapan dalam bahasa Arab yang mungkin patut kita renungi bersama. Ungkapan itu adalah al-insan ya'ti bila syai'. Kalau kita maknakan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih sebagai manusia datang di dunia ini tidak membawa apa-apa. Sampai di dunia mereka bekerja keras untuk mendapatkan segala sesuatunya. Ketika hari atau ajal tiba, akan meninggalkan dunia, pun kita tidak membawa apa-apa. Tapi ketahuilah hadirin sekalian, kelak nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita laksanakan selama di dalam dunia ini. Hadirin sekalian, perlahan tapi pasti orang-orang di sekitar kita berpamitan satu persatu. Mereka pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Mungkin di antara mereka ada teman sekolah kita,
Dan mungkin di antara mereka ada yang satu RT dengan kita. Dan mungkin ada keluarga besar kita. Dan kemungkinan ada jemaah aktif di masjid yang punya salat bersama kita. Artinya, sehebat-hebatnya manusia akan dikalahkan oleh yang namanya waktu. Menua, lemah, sakit-sakitan, yang mana pada akhirnya menyerah dengan panggilan ajal atau yang disebut dengan kematian. Untuk itu hadirin sekalian, tidak ada yang patut kita sombongkan dalam hidup ini, karena semuanya ini adalah titipan, dan yang namanya titipan cepat atau lambat pasti diambil pemiliknya. Umur atau usia kita misalnya, ini adalah titipan yang mana cepat atau lambat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya kita semua adalah sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, khatib akan memberikan sedikit ilustrasi. Kenapa dikatakan sama? Saat kita usia 50-an, ganteng, cantik atau jelek sama saja. Kenapa dikatakan sama? Karena sudah jarang orang yang melirik. Di saat kita usia 60-an, hadirin, sekolah tinggi-tinggi ataupun rendah, semua sama saja. Kenapa? Karena usia 60-an adalah usia masa-masa pensiunan bagi orang-orang yang bekerja di kantoran. Kalau sudah pensiunan, hadirin, sudah tidak ada lagi yang namanya bawahan maupun atasan, karena semuanya adalah sama. Saat kita berumur 70-an, rumah besar atau kecil sama saja, karena sudah tidak bisa lagi menikmati rumah besar tersebut. Kita punya rumah lantai 2 atau lantai 3, kita sudah tidak bisa, bahkan jarang untuk menaik di atasnya, yang pada akhirnya kita hanya butuh satu ruangan kecil saja dalam rumah kita, sekedar hanya untuk beristirahat, sekedar untuk melonjorkan kaki dan melepaskan badan, mutar-mutar tasbih, berzikir, sholat dan lain sebagainya. Saat umur kita 80-an, itu kalau masih hidup, uang banyak ataupun sedikit sama saja. Kita sudah tidak bebas lagi makan makanan yang sesuka kita. Kita sudah dicatat oleh Allah satu persatu nikmatnya yang namanya makanan. Satu persatu yang namanya penyakit sudah datang. Terlalu banyak makan daging, kolesterol muncul. Terlalu banyak makan gula, diabetes datang. Piknik, berjalan-jalan terlalu jauh, sudah tidak betah lagi. Kepingin cepat-cepat pulang ke rumah, sekedar untuk beristirahat. Di saat umur 90-an, tidur atau bangun sama saja. Ketika kita bangun tidak produktif lagi. Kita berangkat ke masjid, sudah menyusahkan orang di sekeliling kita. Tidak menyusahkan cucu kita, mungkin menyusahkan anak-anak kita. Kita sudah
didorong ke masjid pakai kursi roda. Kalau tidur sebentar-bentar bangun, sebentar-sebentar ke kamar kecil. Jadi usia 90-an tidur atau bangun sama sejak saja tidak produktif lagi. Maka pada akhirnya hadirin sekalian, kita akan segera alam berikutnya, yaitu alam. Inilah tema kita hari ini. Tahukah kita hadirin, setiap umur, setiap saat selalu memanggil kita. Cuma panggilan itu tidak sampai di telinga kita. Andai kata panggilan kubur itu sampai ke telinga kita hadirin, tentulah sangat menakutkan dan mengejutkan kita. Adapun panggilan pertamanya adalah Ya ayyuhan nas, ana baitul wahdah. Wahai sekalian manusia, aku ini adalah tempat sendirian. Kubur sudah memanggil kita. Saya ini kata kuburan tempat sendirian. Maka bawalah temanmu dari dunia, agar kelak nanti ketika kamu di dalam kubur tidak sendirian. Hadirin, untuk teman kita nanti di dalam kubur, apa gerangan yang kita bawa dari dunia ini? Tidak lain adalah ia adalah memperbanyak bangun malam, yaitu melaksanakan sholat tahajud dan sholat sunnah yang lainnya. Adapun sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu memang sudah suatu kewajiban. Diperintah tidak diperintah itu memang sudah kewajiban bagi kita. Tetapi sholat tahajud bangun sepertiga malam, 2 atau 4 rakaat itu perjuangan yang luar biasa. Kalau tidak dipaksakan hadirin, berat untuk bangun malam sholat 2 rakaat tersebut. Berat sekali hadirin. Maka wajah itulah nanti yang menemani kita nanti, menemani kita kelak di dalam kubur yang sangat gelap gulita. Lalu panggilan yang kedua, Ya ayyuhan nas, wa ana baitul zulam. Kata kubur, wahai sekalian manusia, saya ini adalah tempat kegelapan. Maka untuk menerangkan bawalah cahaya terang-terang. Cahaya penerang itu bukan HP yang 5 juta harganya, tidak. Bukan lampu listrik, tidak. Bukan lampu laptop yang harganya 25 juta, juga tidak. Namun apakah itu yang kita bawa dari dunia? Yaitu perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Paksakan membaca Al-Quran hadirin. Tidak bisa 1 lembar 5 ayat. Tidak bisa 5 ayat 1 ayat menjadi. Karena itulah nanti cahaya penerang kita di alam kubur kelak. Imam Syafi'i penghafal Al-Quran, wafat umur yang sangat muda, usia 53 tahun. Jika dihitung sampai saat ini hadirin, berarti Imam Syafi'i sudah tidak berada di alam kubur 1201 tahun. Lagi-lagi pertanyaannya, kalau kita meninggal dunia langsung kiamat, selesai juga. Kalau harus menunggu lagi, apa cahaya penerang kita? Maka jangan pernah tinggalkan bacaan Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat setiap hari. Panggilan yang ketiga, Ya ayyuhan nas, wa ana baitul qur'an. Wahai manusia, saya ini adalah tempat yang beralaskan tanah. Maka bawalah alasmu dari dunia. Pertanyaannya, apakah gerangan alas kita nanti yang kita bawa dari dunia ke alam kubur? Maka perbanyaklah berinfak dan bersedekah. Hadirin, mari kita ubah mindset kita, cara berpikir kita. Kita berinfak dan bersedekah bukan untuk melancarkan rezeki, itu terlalu kecil kalau cuma rezeki.
Kita berinfak bersedekah untuk diri kita sendiri yang menjadi alas kita nanti kelak di dalam kubur, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita rajin berinfak dan bersedekah, kemudian rezeki lancar, karir lancar, suami istri atur, anak sehat, pendidikan tinggi, itu cuma bonus yang sangat kecil. Tapi sesungguhnya itulah yang menjadi alas kita ketika di alam kubur nanti. Panggilan yang terakhir di alam kubur. Ya ayuhan nas, wa ana baitus sawabi wa munkar wa nakir. Wahai manusia, saya ini adalah tempat bertanyanya malaikat munkar dan nakir. Maka siapkanlah jawabanmu di dunia. Ternyata pertanyaan malaikat munkar dan nakir hadir, kita bisa persiapkan dari dunia ini. Lalu bagaimana cara mempersiapkannya? Yaitu memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita, perbanyaklah kalimat La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kiranya demikian khutbah yang dapat kami sampaikan di kesempatan di kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menjadi renungan untuk kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli